Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Febriansyah dari kelas 11E. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu regresi linear. Regresi linear itu adalah metode statistika untuk memodelkan hubungan antara dua variabel atau variabel bebas atau bisa disebut X dan satu variabel terikat yaitu Y. Tujuannya adalah menemukan persamaan garis lurus Y sama dengan A tambah BX yang paling baik. Menjelaskan pola data regresi linear sederhana hanya melibatkan satu X. Ini membentuk dasar analisis hubungan kuantitatif. Definisinya yaitu model matematis garis lurus hanya memprediksi Y dan X. Variabelnya yaitu X sebagai predikator dan Y itu sebagai responnya. Hasilnya yaitu persamaan garis dan ukuran kecocokannya. Yang kedua, mengapa regresi linear itu penting? Karena regresi linear membantu membuat prediksi sederhana dan memahami pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Contoh aplikasinya yaitu memprediksi harga rumah berdasarkan luas. Yang kedua itu memprediksi skor ujian berdasarkan jam belajar. Terus yang ketiga adalah analisis hubungan suhu dan konsumsi listrik. Metode ini sederhana namun sering menjadi langkah pertama dalam analisis data. Terus yang ketiga itu ada komponen-komponen dalam regresi linear. Penting untuk memahami istilah kunci-kuncinya, yaitu ada X bisa disebut variabel bebas, Y itu variabel terikat, terus yang B ini dibilang itu kemiringan garis menunjukkan perubahan rata-rata Y satu satuan, X A itu interceptnya, terus yang itu residual selisih antara nilai Y aktual dan Y prediksi. Notasi umum persamaannya yaitu Y sama dengan A dan A tambah B X, itu rumusnya. Dalam regresi kita mencari nilai A dan B yang membuat garis terbaik. Terus yang keempat itu mencari garis terbaik atau metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil menentukan A dan B dengan meminimalkan jumlah kuadrat residual, yaitu sigma Y dikurang A tambah B X kuadrat. Solusi analitik untuk regresi linear sederhana yaitu B sama dengan ini rumusnya, B sama dengan sigma X dikurang X kuadrat terus dikurangi dalam kurung Y1 dikurangi Y kuadrat. Nah, terus atau terus dibagi X kuadrat X1 dikurangi X dikuadratkan dan A sama dengan Y dikurang BX. Langkah ini menghasilkan garis yang meminimalkan total kesalahan kuadrat pada sampel. Langkah satunya itu kumpulkan pasangan data X1 dan Y1. Langkah 2 hitung X dan Y rata-ratanya. Terus langkah 3 adalah hitung B dan A memakai rumus di atas. Terus ada memvisualisasikan data, diagram pencar dan garis regresi. Diagram pencar menampilkan pasangan X dan Y. Garis regresi digambar untuk menunjukkan tren. Visualisasi membantu menilai kekuatan hubungan, terus mendeteksi outlier, terus sama melihat apakah asumsi linearitas terpenuhi. Nah, di sini sudah dibagi itu. Itu ada poin A, D, individualis scatter data point. Trend line itu Fayette regression line show trend.
Terus intersection line pass linear most point. Captionnya itu diagram menunjukkan bagaimana garis regresi mendekati pusat. Titik-titik residual adalah jarak vertikal dari titik ke garis. Terus ada interpretasi hasil makna dari koefisien regresi. Interpretasi umum yaitu koefisien B setiap kenaikan 1 untuk pada X, Y berubah rata-rata sebesar B. Contohnya itu B sama dengan 3,5 berarti ditambah 1 jam belajar, berarti jadi naik 3,5 poin. Interception A, prediksi Y saat X sama dengan 0. Seringkali konteks menentukan apakah interpretasi masuk akal. Terus ada R besar kuadrat. Ini yaitu koefisien determinasi bila disertakan proporsi variasi Y yang dijelaskan oleh X. Nah, pentingnya kita itu koefisien menunjukkan asosiasi bukan sebab akibat mutlak. Selaju pikiran konteks sebelum menyimpulkannya. Terus ada keterbatasan dan asumsi dalam regresi. Model regresi linear sederhana bekerja baik bila asumsi terpenuhi, yaitu linearitas hubungan X, Y bersifat linear. Terus ada homoscedasticity, varian residual konstan di seluruh rentang X. Terus ada independen, observasi tidak saling berhubungan. Terus itu ada normalitas residual, distribusi kesalahan kira-kira normal. Terus ada keterbatasan sensitif terhadap outlier, tidak menangani hubungan non-linear tanpa transformasi, dan tidak membuktikan kualitas. Yang penting ini jika asumsi dilanggar, pertimbangan transformasi data, regresi non-linear atau metode lain. Kesimpulannya dari regresi linear ini yaitu tujuan utama regresi linear digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua variabel, yaitu satu variabel bebas atau prediktor itu X dan satu variabel terikat atau respon itu Y. Selain melihat hubungan, metode ini berfungsi untuk memprediksi nilai Y di masa depan berdasarkan nilai X. Inti persamaan hubungan tersebut digambarkan melalui rumus matematika, yaitu Y sama dengan A tambah BX. A ini disebut nilai dasar dan nilai dasar Y ketika X sama dengan 0. Terus B ini koefisien regresi linear. Terus penentu arah dan kekuatan hubungan. Jika B positif, maka setiap kenaikan X akan diikuti kenaikan Y. Jika B negatif, kenaikan X justru menurunkan nilai Y. Metode kuadrat terkecil ini garis regresi terbaik didapatkan dengan cara meminimalkan total kuadrat dari error atau selisih antara nilai data asli dengan nilai yang diprediksi oleh garis tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.